ternyata itu konsep keselamatan di gereja itu direvisi. Ada namanya konsili. Konsili itu sidang para uskup di Vatikan gitu kan. Konsili Vatikan kedua itu judulnya tuh Gereja Membuka Jendela. Sebelum Konsili Vatikan kedua ini, ya gereja tuh menyatakan keselamatan tuh ya cuma ada di dalam gereja. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja membuka jendela, keselamatan itu nggak cuma berada di dalam gereja. Jadi ya ini salah satu peganganku sih, kalau keluargaku tuh nggak bisa megangin aku, soalnya gereja sendiri menyatakan kamu nggak harus jadi Katolik untuk selamat gitu. Sedangkan aku, ya berarti aku punya alasan kenapa aku harus jadi Islam, orang kamu juga nggak punya alasan kenapa aku harus tetap Katolik, kayak gitu sih. Aku akhirnya awal-awal tuh ya wes gini, Yesus tuh, Nabi Isa tuh benar gitu. Tapi aku akhirnya nggak bisa berpegang ke gereja. Soalnya gereja itu merubah-rubah hal yang basic soal keselamatan, soal imannya itu harus ke siapa tuh kok berani-beraninya itu diganti, direvisi gitu kan. Itu kan haknya Tuhan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara Mu'alaf TV bersama saya, Visa. Kali ini bukan bersama Cak Nur, tapi sahabat Mu'alaf TV bisa memanggil saya Visa. Saya akan memandu acara ini. Tak lupa saya selalu mendoakan Anda dimanapun Anda berada, agar Allah SWT selalu melimpahkan keselamatan, kesehatan, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita berbincang-bincang kepada narasumber kita yang ada di samping saya akan mengajak Anda untuk mensubscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share apabila konten YouTube ini bermanfaat bagi Anda. Tak usah berbanyak kata lagi, di samping saya sudah ada narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbincang-bincang, bisa perkenalkan nama, asal, dan juga agama ibu sebelumnya, silahkan. Perkenalkan, saya Sisilia. Saya dari Solo. Sebelumnya saya beragama Kristen Katolik. Silakan diceritakan kisah ibu sebelum beragama Islam sampai dengan ibu menjadi seorang mu'alaf. Silakan. Saya masuk menjadi Islam itu tahun 2019 akhir. Keluarga saya semuanya Kristen Katolik. Bapak dan ibu saya dulunya itu Islam. Kalau ibu saya waktu kecil masuk Katolik. Kalau bapak saya menikah dengan ibu saya baru jadi Katolik gitu. Tetapi yang aktif selalu ke gereja itu ibu saya dan anak-anaknya. Bapak saya itu ya sekedar menjemput aja kayak gitu. Bapak saya ini termasuk yang nyentrik gitu ya kalau buat bapak-bapak gitu. Nanyain anaknya tuh bukan yang suka karun apa, tapi kalau tiba-tiba tuh nanya kalau nggak ada surga sama neraka kamu tetap ke gereja nggak gitu. Terus kayak anak SD itu ditanyain kayak gitu kan. Jadi agak nyentrik aja sih menurut saya bapak saya ini. Dan bacaannya tuh juga buku-buku Buddha, Tripitaka kayak gitu. Tapi sampai saya kuliah, saya tuh Katolik dan melaksanakan semua yang diperintahkan sama gereja ya. Jadi waktu itu saya termasuk yang liberal lah ya, Katolik dan liberal. Jadi karena saya orangnya open minded istilahnya, teman-teman saya juga akhirnya berani untuk nanya ke saya, karena saya termasuk yang taat melaksanakan semua perintahnya gereja Katolik, tapi saya orangnya cuek aja. Ada yang berani nanya lah, gimana sih katanya Tuhannya Tritunggal itu maksudnya gimana, kayak gitu-gitu. Puasamu tuh gimana sih, kayak gitu. Tapi saya nggak masuk hati karena saya orangnya los aja kan.
saya dulu beranggapan semua agama tuh ya bener aja, itu cuma beda cara untuk beribadah aja. Sampai suatu saat waktu kuliah semester 5-an itu saya tuh mikir, kalau Tuhan itu maha benar dan semua agama itu benar, cuma beda cara beribadah aja, berarti Tuhan itu pelin-pelan. Soalnya kalau saya Islam misalnya, orang yang nggak beragama Islam itu nggak memperoleh keselamatan. Kan fitrahnya manusia kan mencari keselamatan gitu kan, kesejahteraan. Gimana sih aku bisa hidup di dunia itu sejahtera, nanti afterlife aku juga sejahtera gitu kan. Pikir kalau semua agama itu benar, berarti Tuhan itu nggak maha benar malahan. Jadi it's okay kalau bilang agama itu semua baik gitu. Tapi nggak bisa semua agama itu benar. Kalau semua agama benar, Tuhan itu nggak maha benar soalnya. Jadi kupikir, oh, oke lah, agama itu baik. Berarti sekarang aku harus cari tahu nih yang benar yang mana. Kalau aku nggak mencari tahu, nanti aku meninggal kan, ya siapa suruh nggak mencari tahu. Soalnya di Katolik kan ada hukum kasih tuh. Hukum kasih yang pertama tuh menyatakan kalau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu gitu. Nanti kalau aku meninggal, istilahnya kalau Islam ditanyain dihisab gitu kan, ya kan udah aku kasih akal, kenapa nggak dipakai gitu kan. Terus aku pikir, ya mumpung aku merasa aku belum punya tanggungan, dan kalau orang udah menikah, ternyata aku waktu itu udah menikah Katolik dengan Katolik kan, nanti aku jadi ribet kan kalau ternyata aku mencari ternyata yang benar Islam, terus aku harus gimana dengan keluargaku gitu kan. Terus istilahnya aku udah bekerja pun, aku punya tanggungan dan lain-lain, aku mikir nah sekarang lah waktunya yang tepat gitu kan. Aku masih kuliah kok ya, istilahnya belum ada tanggungan moral keluarga dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku mencari tahu lah gitu. Ternyata itu konsep keselamatan di gereja itu direvisi. Ada namanya konsili. Konsili itu sidang para uskup di Vatikan gitu kan. Konsili Vatikan kedua itu judulnya tuh Gereja Membuka Jendela. Sebelum Konsili Vatikan kedua ini, ya gereja itu menyatakan keselamatan ya cuma ada di dalam gereja. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja membuka jendela, keselamatan itu nggak cuma berada di dalam gereja. Jadi ya ini salah satu peganganku sih, kalau keluargaku tuh nggak bisa megangin aku, soalnya gereja sendiri menyatakan kamu nggak harus jadi Katolik untuk selamat gitu. Sedangkan aku, ya berarti aku punya alasan kenapa aku harus jadi Islam, orang kamu juga nggak punya alasan kenapa aku harus tetap Katolik kayak gitu sih. Aku akhirnya awal-awal tuh ya wes gini, Yesus tuh, Nabi Isa tuh bener gitu, tapi aku akhirnya nggak bisa berpegang ke gereja. Soalnya gereja itu merubah-rubah hal yang basic soal keselamatan, soal imannya itu harus ke siapa tuh kok berani-beraninya itu diganti, direvisi gitu kan. Itu kan haknya Tuhan gitu kan. Mbok, kalau pikirku tuh jelek-jeleknya gini, Mbak wes kamu tuh kalau emang keselamatan harus di dalam gereja, ya udah manut aja sama Tuhan yang katanya keselamatan tuh harus di dalam gereja, harus beriman Kristen gitu. Tapi kok diubah-ubah sama gereja gitu. Kalau misalnya nih ya cuma bagian kayak puasanya 40 hari, 30 hari kayak gitu kan bukan dasar keimanan ya. Aku kayak oh mungkin dia kayak di Islam tuh ada ketetapan para ulama dan lain-lain gitu. Tapi kok ini hal yang basic diinginkan manusia soal keselamatan dunia dan akhirat gitu kan. Kok direvisi, aku kayak jadi aku pikir oh ya wes berarti aku tuh ngikutin Yesus saja, ayo kita kembali ke Injil aja, kembali ke Injil gitu. Tapi aku sambil belajar Islam gitu, ternyata ada Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas kayak gitu kan. Oh, dan di Katolik itu aku akhirnya Injil itu cuma Injil Yesus menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Itu kalau di Islam kan cuma setingkat hadis gitu kan. Dan kalau Islam aja ada perawinya gitu. Nah ini perawinya siapa gitu. Terus aku kayak ini nggak bisa dipakai buat pegangan. Dan tahun ini 2022 aku kan ikut kajian dengan Ustadz itu. Aku teringat kembali waktu belajarku itu kalau Injil itu cuma setingkat hadis kalau di Islam, dan ternyata itu bahkan nggak setingkat hadis. Injil yang sekarang itu kalau jelek-jeleknya kayak hasil skripsi orang zaman dulu gitu. Jadi ya
gimana ya, nggak bisa dijadikan pegangan. Dulu waktu aku dari kecil SD, SMP, SMA belajar dapat pelajaran agama Katolik lah ya di sekolah gitu, ya kita diberitahu ini tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukanlah murid Yesus langsung, karena kan Yesus emang memiliki murid langsung kan, 12 para rasul gitu. Tapi mereka itu diilhami oleh Roh Kudus gitu kan. Oh gitu. Tapi ternyata enggak. Aku merasa ini enggak valid sih. Soalnya di Islam pun kalau kamu declare, oh ini para pengumpul hadis tuh diilhami oleh Roh Kudus, tapi mereka tuh bertanggung jawab perawinya, bahkan para perawi itu tuh dipelajari kisah hidupnya gitu kan. Oh dia tuh orang yang dulu gini, bahkan waktu ngumpulin hadis ada perawi yang manggil hewan peliharaannya, dipanggil doang, nggak dikasih makan aja langsung diberi catatan ini kurang sahih dan lain-lain. Aku kayak nggak setimpal lah aku untuk akhirnya Injil ini dijadikan pegangan. Ya jadi awalnya ya aku terpuaskan sih akalku gitu, sampai akhirnya itu kan 2019, akhirnya 2020 aku masuklah bulan Ramadan itu kayak seperti tadi yang Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Baru hati sama jiwaku itu kena waktu ya Ramadan itu sih. Soalnya kan akhirnya aku melaksanakan syariat kan. Ternyata setelah melaksanakan syariat itulah baru hati dan jiwa itu kena. Soalnya sebelumnya ya sekedar oh iya, oh gitu, yang benar Islam gitu. Soalnya waktu pencarian itu pun aku kayak berhenti dulu mbak. Soalnya kita kok Islam bener gitu. Lah kalau ya kok kayaknya Islam yang benar. Lah kalau Islam yang benar terus aku harus gimana gitu kan. Aku berhenti berapa hari gitu. Gue piye gini, kalau Islam benar kamu mau jadi Islam apa tetap Katolik gitu. Terus aku kayak berhenti, soalnya awalnya aku pencarian itu kan niatnya untuk kalau aku ditanyain orang aku bisa jawab gitu. Soalnya yang nanyain aku tuh selalu ada di selama aku berteman di semua tingkat pendidikanku tuh selalu ada gitu. Enggak gini aku nek Islam sih benar ya. Akhirnya di hatiku udah tuh Islam benar, tapi di mulutku belum, berminggu-minggu gitu kan. Untungnya waktu itu liburan ujian tengah semester, jadi aku kayak ya wes. Terus akhirnya mungkin seminggu 2 mingguan akhirnya mulutku bisa, tapi aku bilangnya gini ke temanku, aku mau ikut sholat gitu. Jadi mulutku tuh nggak bilang asyhadu alla, enggak, tapi pengen sholat gitu. Terus sampai akhirnya baru bulan Novemberan di akhir tahun itu aku baru syahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Tapi sebelumnya ini sih udah ketahuan kan sama keluarga. Dek kamu gimana? Kamu udah syahadat kah? Gitu. Belum sih. Kan syahadat itu kan bersaksi ya, harus ada saksinya kan. Tapi aku udah beriman Islam waktu itu, udah berkerudung, pakai kaos kaki dan lain-lain. Covernya sih, dan udah sholat yang wajib itu kan. Terus akhirnya kalau di hold dulu, kalau ditahan dulu boleh nggak gitu. Ya aku nggak masalah sih, aku udah Islam, cuma aku belum bersaksi yang di depan orang-orang itu kan. Terus akhirnya aku ketemu lah sama Romo yang di gereja, salah satu gereja di Jogja, ada teleponan juga sama Romo yang di Bali. Terus ketemu dengan bapak kayak apa ya, bapak guru di suatu gereja yang biasanya menemani orang-orang yang mau masuk Katolik kayak gitu kan. Akhirnya ngobrol ini itu, dan ya itu benar ya, mereka tuh ya kayak aku yang dulu. Jadi isi yang pengetahuan mereka soal Katolik itu ya kayak aku yang sekolah Katolik dari SD, SMP, SMA itu. Untuk pengetahuan yang di luar karena aku membandingkan itu ya mereka nggak tahu ya, kurang tahu gitu. Jadi waktu aku bilang gimana dong Pak, terus Injil ini kan ada banyak tuh, kenapa yang diterima cuma 4 itu gitu. Jawabannya adalah soalnya Injil lain itu Yesus itu terlalu Tuhan, dan Injil lain juga, Injil yang lain itu Yesus menyatakan kalau Yesus itu terlalu manusia. Kalau yang 4 ini Yesus ini 100% manusia dan 100% Tuhan gitu. Oke Pak gitu. Ya wes, jadi apa ya? Doktrin ya. Itu kan berarti harusnya kita itu kan proses berpikir itu kan
filsafat itu kan harusnya menjadi nomor berapa gitu, tapi bukti langsung itu harusnya menjadi data pertama gitu loh. Tapi seolah-olah dulu aku waktu Katolik itu konsep-konsep yang filsafat ini tuh ditaruh di depan duluan gitu loh. Jadi hal-hal yang masuk akal itu nggak ada. Sedangkan kalau di Islam, aku tuh hal-hal yang masuk akal dulu ditaruh di depan muka aku. Ya benar, Islam itu benar gitu. Baru habis itu hal-hal yang konsep-konsep yang sholat, bersabar itu tuh baru masuk nanti gitu. Makanya ya aku setuju sih, Allah itu waktu pertama kali menurunkan Quran kan kita disuruh Iqra, seolah-olah belajarlah gitu. Jadi Islam itu buat orang yang berakal. Dan 2 tahun ini aku akhirnya setuju kalau Islam itu tempatnya hati, jiwa, dan akal. Kalau dari umat ya, ini nih, aku belak-belakan bilang kalau aku nggak mencari ini dari umatnya gitu. Soalnya kalau melihat umat, ya nanti ada orang Buddha baik, aku masuk Buddha. Ada orang Hindu baik, aku masuk Hindu sih. Jadi keluargaku tuh penuh kasih. Jadi aku kalau melihat umat, aku tuh kayak rasa-rasanya nggak bakal pindah Muslim gitu. Soalnya lingkunganku Katolik tuh orang-orang baik gitu kan, nggak ada gibah tuh nggak ada. Ada apa tuh ya datang ditulungi gitu-gitu. Aku bahkan tuh kenal gibah, ngomong kasar apa sih kayak gitu malah dari tetanggaku yang Islam, maaf kayak gitu. Bahkan keluargaku aja kan isinya difitnah orang Islam. Jadi aku kayak ya aku nggak tertarik untuk masuk Islam karena orang yang aku lihat kayak gitu. Nah baru sekarang aku akhirnya kan punya lingkungan Islam gitu. Dan bertemannya tuh baik banget, maksudnya bertemannya tuh karena Islam itu bahkan mengatur cara berteman ya gitu kan. Itu Masya Allah lebih deep lagi dari dulu aku berteman waktu sama teman-teman Katolik gitu. Soalnya mereka itu kalau ngomongin besok cariin aku ya kalau di surga kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi yang dicari itu selalu kembali ke besok akhiratnya gimana. Ya aku tuh kemarin itu belajar soal kodok kodar sama free will, kemauan bebas. Mungkin kalau aku belum masuk Islam aku masih jadi orang yang galau dan lain-lain ya biasa kan. Wanita-wanita di awal tahun 20-an itu. Jadi ternyata ya kita tuh nggak perlu fokus ke kodo dan kodar. Soalnya kodo dan kodar tuh nggak bakal dihisap gitu. Fokus aja ke free willmu itu. Mau keluargamu berantakan kayak gimana, itu tuh nggak dihisap, tenang aja gitu. Mau mukamu hitam, belentongan, jerawatan, terus padahal kan iya bulan ini jerawatan karena dapat menstruasi, besok enggak gitu kan. Itu tuh ya, tenang aja gitu. Terus kayak ya fokus aja ke free willnya gitu. Soalnya akhir-akhir ini ya pasti sering ditanyain kan, gimana Mbak, nikah gitu. Mukamu kenapa deh kayak gitu. Kamu sekarang gendutan kayak gitu. Terus kayak, itu tuh lebih les drama. Soalnya Islam tuh ngeselin ya, kayak gemes gitu sih. Mengatur semuanya soalnya. Jadi kayak kowe ngopo ngono kuwi dipusingin. Orang itu tuh nggak dihisap gitu. Ngapain kayak gitu dipikir gitu. Kamu tuh mikir yang dihisap aja gitu. Yang nggak dihisap tuh nggak usah dipikirin. Apa namanya? Apa sih istilahnya? Habis-habisin waktu gitu. Selama mbaknya itu apa namanya mencari apa agama yang benar menurut mbaknya. Nah selama itu ada nggak rintangan yang benar-benar membuat mbaknya kayak apa aku salah langkah kalau harus milih Islam? Kenapa kok aku setelah milih ini kayak ternyata kayak ada keraguan gitu loh sesudah melangkahkan. Mbak tadi bilang kalau sebelum mbaknya syahadat kan mbaknya mendalami Islam terlebih dahulu baru syahadat. Nah di fase itu ada kayak keraguan waktu temennya mbaknya apa di lingkungannya, apa aku salah langkah, pernah nggak mbaknya ngerasain kayak gitu? Aku malah waktu
pencariannya tuh sering aku hold, sering aku pause dulu, sering aku hentikan sejenak. Tapi itu enggak dengan masalah luar sih, dengan diriku sendiri sih. Awalnya lebih ke, oh kok ketok Islam bener ya, terus aku merasa kok aku berat sebelah, terus aku memperbanyak sumber-sumber di Nasraninya, dari agama Kristen Katoliknya dulu. Terus ada suatu saat sampai, iya Yesus tuh bukan Tuhan gitu. Terus aku bingung lah, terus aku berarti itu pengikut Yesus tapi bukan pengikut Yesus sebagai Yesus itu Tuhan gitu. Tapi nggak ada sekarang kayak gitu, agama kayak gitu. Kalau di Islam aku ya benar, cuma aku belum mengimani Muhammad. Terus Muhammad itu sopo, Muhammad itu siapa, kenapa aku harus beriman ke Muhammad? Soalnya kan Muhammad tuh jauh banget, dia kan sebelum Muhammad tuh langsung Ismail, sedangkan kalau sebelum Isa kan banyak. Jadi kayak ini bener nih Muhammad tuh nabi gitu. Apalagi kan Ismail itu kan kalau di gereja Katolik kan Ismail tuh dari istri kedua loh gitu. Istilah-istilah jeleknya kayak gitu. Padahal juga nabi banyak yang istrinya 1000 sih sebenarnya. Ya, kita tuh emang baperan aja sih sebenarnya manusia tuh.